Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kotrunada dengan NIM 2121609103 dari Program Studi Hukum Tata Negara Semester 6 Fakultas Syariah UINSI Samarinda. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Desentralisasi Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Dr. Haji Siti Aisyah, SPD SH MMMH. Dan di sini saya akan membahas tentang otonomi daerah di Indonesia, pengertian, konsep, tujuan, prinsip, dan urgensinya. Yuk simak kelanjutannya. Berlangsungnya pemerintahan Orde Baru, daerah tidak dapat mengembang secara optimal karena sistem politik dan ekonomi yang dibangun pemerintah Orde Baru sangat sentralistis. Segala kebijakan tentang daerah selalu diputuskan oleh pusat. Daerah tidak memiliki kekuasaan untuk mengembangkan potensi di daerahnya, bahkan akhirnya menjadi sangat tergantung dengan pusat. Kepentingan pusat untuk terus mendominasi daerah berjalan beriringan dengan sistem politik yang cenderung represif dan tidak demokratis. Rezim Orde Baru sangat mengatur pemerintahan lokal secara detail dan diseragamkan secara nasional. Organ-organ suprastruktur politik lokal diatur secara terpusat dan seragam tanpa mengindahkan heterogenitas sistem politik lokal yang telah eksis jauh sebelum terbentuknya konsep kebangsaan di Indonesia. Elit pemerintahan lokal hanyalah sekedar kepanjangan tangan pemerintahan pusat di daerah yang diberi kekuasaan besar untuk melakukan manuver politik untuk menunjukkannya pengabdiannya ke pusat. Kita masuk ke pengertian dan konsep dasar dari otonomi daerah. Otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self yang bersifat self-government yang diatur dan diurus oleh laws. Karena itu otonomi lebih menitikberatkan aspirasi daripada kondisi. Nah, sebagaimana dikutip A. Nyoman S. berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan juga mengandung arti pemerintahan. Namun demikian, walaupun otonomi ini sebagai self-government dan actual independence, otonomian tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusannya kepada daerah. Otonomi menurut Manan sebagaimana yang dikutip Sondang PS mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumahnya sendiri. Kemandirian ini menurut Syafruddin sebagaimana yang dikutip Nyoman S. bukan berarti kesendirian, bukan pula sendiri-sendiri karena tetap Bhinneka Tunggal Ika, melainkan untuk memecahkan masalah-masalah di daerahnya sendiri, tidak selalu dan tidak menggantungkan dirinya kepada di pusat. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan, prinsip, dan urgensi pemberian otonomi daerah. Berdasarkan ide yang hakiki dalam konsep otonomi daerah, tujuan otonomi daerah adalah setidak-tidaknya meliputi 4 kewenangan utama yakni dari aspek politik, manajemen pemerintahan, kemasyarakatan, dan aspek ekonomi pembangunan. Nah, manajemen pemerintahan masyarakat dan aspek ekonomi pembangunan, pemberian kewenangan ini seharusnya diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam suatu hubungan kewenangan sebagai konsekuensi logis untuk tercapainya maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah kepada
daerah serta untuk imbalan terhadap kewajiban tanggung jawab pemerintahan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi di daerahnya. Dengan demikian, maksud dan tujuan pemerintahan otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemulihan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta daerah antara daerah dalam kerangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dengan mengacu pada ide yang hakiki dan konsep otonomi daerah. Tujuan pemberian otonomi ini setidak-tidaknya akan meliputi 4 aspek sebagai berikut. Yang pertama, dari segi politik adalah untuk mengikut sertakan menyalurkan inspirasi masyarakat, baik itu untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah. Yang kedua, dari segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang di kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, dari segi kemasyarakatan. Nah, yang dimaksudnya adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat makin mandiri dan tidak terlalu banyak bergantung dan daripada pemberian di pemerintahan, serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya. Yang keempat, dari segi ekonomi, pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkatkan. Dengan demikian, intinya adalah pelaksanaan otonomi daerah ini adalah terdapatnya keleluasan pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembang dan memajukan daerah. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong aktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Nah, tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah dari satu pihak membebaskan pemerintahan pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Nah, pada saat yang sama, pemerintahan pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan di daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitas dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat. Sehingga kapabilitas desentralisasi merupakan simbol dari adanya trust dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini akan dengan sendirinya mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Kalau dalam sistem yang sentralistik, mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah. Nah, akibat dari tiada atau kurangnya kewenangan yang mereka miliki dalam sistem otonomi ini, mereka ditantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi atas berbagai masalah yang dia hadapi. Nah, prinsip pemberian otonomi kepada daerah adalah prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan aparat serta pelayanan umum, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan keanekaragaman di daerah. Pemerintahan daerah memiliki keleluasan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangannya untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya guna mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal yang mendasar dalam Undang-Undang Otonomi Daerah
adalah mendorong dan memberdayakan masyarakat, menumbuh kembangkan dan prakarsa dari kreativitas dengan menambahkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan fungsi dari DPRD tersebut. Nah, dengan paradigma baru, pemerintah daerah diharapkan lebih siap menyongsong setiap perubahan yang terjadi di masa datang. Nilai demokrasi akan diberikan menjadi ruang yang lebih leluasa bagi masyarakat dalam menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional sehingga dominasi kekuatan negara akan dikurangi. Dalam penyelenggaraan negara, aparat hendaknya tidak harus selalu melaksanakan sendiri, tetapi justru harus lebih banyak mengarahkan, steering, rather drawing, atau memilih kombinasi paling optimal antara melaksanakan atau mengarahkan sesuatu yang telah dilakukan masyarakat hendaknya tidak lagi dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, pemerintah cukup melakukan upaya empowering dengan spirit mencapai kualitas pelayanan terbaik untuk masyarakat. Artinya, keputusan atas pilihan itu mesti didasari oleh kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan dan kualitas pelayanan masyarakat. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah, telah terjadi perubahan manajemen pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik, dari semula bersifat penyeragaman menjadi keanekaragaman dalam kesatuan. Di masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74, pemerintah pusat ternyata mendominasi pelaksanaan pembangunan termasuk dalam perencanaannya. Top-down planning lebih dominan daripada bottom-up planning. Masyarakat tidak banyak terlibat dalam proses pembuatan rencana, tetapi lebih banyak dilibatkan dalam tahap pelaksanaannya. Nah, perubahan manajemen pemerintahan juga merupakan konsekuensi logis adanya paradigma pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, yakni demokratis dalam proses pengambilannya keputusan, pemberdayaan aparat dan masyarakat, serta pelayanan umum. Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Perubahan mendasar lainnya adalah hubungan kewenangan fungsional dan struktural antara pemerintah ada di pemerintah provinsi dan di kabupaten atau kota sebagai daerah otonom. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur memiliki kewenangan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten atau kota dan pemerintahan daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah tidak terlepas dari tuntutan kepemerintahan yang baik atau good governance. Asosiasi pemerintahan daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota dapat berperan dalam mewujudkan tuntutan tersebut sebagaimana yang kita pahami bersama. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita